Ikuti jejak timnas Indonesia, Madura United tampil mengesankan di level Asia. Sebelum lebih jauh, aku pernah bosan untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe, karena aku mendapatkan data statistik banyak nonton kanal YouTube Tommy Deski ternyata belum menekan tombol subscribe. Jadi aku harap kawan-kawan melakukannya. Ya, Madura United berhasil melaju ke babak semifinal AFC Challenge League setelah berhasil mengalahkan perwakilan China Taipei yaitu Tainan City dengan skor akhir 3-0. Tentu ini situasi yang kontras sekali bagi Madura United. Di kompetisi Liga Indonesia, mereka sedang berjuang keluar dari zona degradasi, sedangkan di level Asia, Madura United bisa membanggakan nama Indonesia melangkah jauh dan tentu meningkatkan yang namanya nilai koefisien Liga Indonesia. Ketika Madura United berhasil melaju ke babak semifinal AFC Challenge League, tak sedikit komentar miring pun tertuju kepada Madura United. Ya, jelas Madura United bisa lolos ke babak semifinal karena ini Madura tampil di kasta ketiga Asia. Lawan-lawan yang dihadapi oleh Madura United pun bukan lawan-lawan yang kuat. Bos, tentu posisi Madura United sekarang ini sangat amat berbahaya. Sedang berjuang, tadi sudah kita katakan dari zona degradasi. Tentu kalau misalnya fokus ingin selamat dari zona degradasi, ya lakukan aja rotasi di level Asia. Ini yang dilakukan oleh Madura United pun bagaimana untuk provide di Asia dengan menurunkan pemain-pemain utama. Nah, karena kalau kita lihat track back kawan-kawan, tak sedikit juga ada pendekatan yang dilakukan beberapa perwakilan klub Liga Indonesia kita tampil di Asia. Mereka lebih fokus di kompetisi domestik dengan ketika tampil di Asia melakukan rotasi pemain-pemain cadangan, bukan pemain-pemain inti dimainkan, sehingga perwakilan kita sulit untuk bisa bersaing. Sebelum lebih jauh, kita ulas dulu pendekatan seperti apa yang dilakukan oleh Madura United ketika mengalahkan Tainan City. Ya, kalau kita bicara susunan formasi di atas kertas, Madura gunakan pola 1-4-2-3-1. Ini pun bisa berubah menjadi 1-4-3-3 secara penyebutan kawan-kawan. Dan pendekatan dilakukan oleh Tainan City yaitu melakukan high press terus. Ini grafisnya ketika tanpa bola, Tainan City gunakan shape 4-4-2. Nah, bagi Madura United, mereka menggunakan double pivot yang dimainkan oleh Kerim Falik dan Jordi. Kerim Falik ini lebih fokus menjaga keseimbangan, sedangkan Jordi Weerman sebagai box to box, membantu pertahanan dan juga membantu yang namanya penyerangan. Ketika Tainan City melakukan high press, memunculkan jarak antar lini yang lebar, yang itu bisa dimanfaatkan oleh Madura United. Kemudian yang kedua, ketika Tainan City melakukan high press, naik itu garis pertahanannya, 4 pemain belakang dari Tainan City yang memunculkan ruang di belakang pertahanan dari Tainan City, dan itu berkali-kali dimanfaatkan oleh Madura United. Nah, ini momen selanjutnya bagaimana aliran build up yang dilakukan oleh Madura United di awal-awal cenderung mengarahkan bola itu ke posisi Taufik. Saat tanpa bola, Tainan City tetap mempertahankan shape 4-4-2. Nah, jarak pemain tengah dengan pemain belakang yang dimiliki oleh Tainan City di situ coba diekspos oleh pemain Madura, khususnya pergerakan tanpa bola sudah dilakukan oleh Iran Junior. Nah, tapi pada momen ini pemain Madura melakukan umpan udara ataupun umpan yang lebih tinggi lah, tidak terukur, sehingga apa yang dilakukan oleh Iran Junior tidak begitu kuat konstelasinya. Nah, dengan situasi yang dilakukan oleh Madura United, mereka banyak mendapatkan ruang kawan-kawan, tetapi bagaimana eksekusi untuk memanfaatkannya itu harus tentu perlu dimantapkan lagi. Nah, kalau hitung-hitungan kualitas Tainan City tidak lebih baik dari apa yang dilakukan oleh Madura United. Dari organisasi yang ditampilkan oleh Tainan City pun banyak boncos. Nah, persoalannya ataupun tantangannya bagi Madura ketika lawannya tidak begitu kuat, bagaimana secara lebih klinis, efektif bisa memanfaatkan situasi-situasi yang muncul di kala permainan berlangsung. Nah, ini momen bagaimana tatanan serangan dilakukan oleh pemain Madura United. Kembali diarahkan ke posisi sebelah kiri lewat Taufik. Ketika tanpa bola, Tainan City gunakan shape 4-4-2. Tadi sudah kita katakan double pivot dari Madura, ada Falik dan Jordi Weerman. Lihat, ruang muncul di antara lini tengah dan lini belakang yang dimiliki oleh Tainan City, dan disitulah Lulinya coba drop untuk menjemput bola yang diberikan oleh Taufik. Dan di sini bisa kita lihat bagaimana struktur pertahanan dimiliki oleh Tainan City. Garisnya tinggi, tentu itu akan sangat amat berbahaya bagi lawan yang memang secara
kekuatan, memiliki kecepatan di sektor depan. Pada momen ini, Lulinha gerakannya dijatuhkan oleh pemain Tainan City. Perlu kita menyorot bagaimana kekuatan yang dimiliki oleh Lulinha. Ia bermain di sayap kiri memang, tetapi secara otentik beberapa kali dia masuk juga ke dalam di koridor half space untuk melakukan pergerakan diagonal, membantu apa yang dilakukan oleh Iran Junior. Nah, ini proses bagaimana attacking dilakukan oleh Madura United. Sekarang dari posisi sebelah kanan lewat Koko Arisa tanpa bola, Tainan City tetap gunakan shape 4-4-2. Nah, perhatikan posisi dari Lulinha, ia masuk ke dalam kawan-kawan. Iran Junior bergerak agak lebih melebar. Iran Junior tidak statis, harus berada beririsan dengan striker yang dimiliki oleh Madura United. Nah, di sini umpan di belakang garis pertahanan diletakkan oleh Koko Ari karena garis pertahanan Tainan City tinggi, dan itu coba dimanfaatkan tetapi tidak begitu maksimal kawan-kawan lewat Iran Junior. Nah, salah satu hal yang aku soroti bagaimana striker Madura United nomor 95 yaitu Milian, dengan sistem yang dimainkan oleh Madura United seperti yang kita bahas tadi tidak begitu efektif karena Milian bukan tipikal striker yang banyak lari. Ia cenderung memang striker the real number 9, mendapatkan bola didistribusikan ke dia bola, bola-bola crossing, bola-bola enak lah, baru bisa secara efektif kita memanfaatkan yang namanya Willian. Nah, di babak kedua dimasukkan Yusuf Ejazari, itu lebih bertenaga lah karena Ejazari kan pergerakannya lebih liar, lebih fleksibel, sehingga menciptakan dimensi baru dari nilai attacking yang dimiliki oleh Madura United. Nah, ini proses build up lagi dan lagi dilakukan oleh Madura United dari posisi sebelah kiri saat tanpa bola. Tainan City gunakan shape 4-4-2, high press yang dilakukan oleh Tainan City udah nanggung, dan baiknya lihat bagaimana pemain Madura United menciptakan yang namanya overload di sektor tengah dengan Lulinha masuk di koridor half space mendekati Iran, dan pemain dari Tainan City kalah orang di sektor tengah karena situasi 4 versus 2 double pivot ya. Pemain dari Tainan City menghadapi Falik, Jordi, Iran Junior, Lulinha. Ketika kalah orang di sektor tengah Tainan City, maka muncul ruang bagi Iran Junior, dan sirkulasi dari Jordi pun sampai ke posisi Iran Junior kawan-kawan. Tetapi eksekusi ketika lagi dan lagi Madura United sudah berhasil menciptakan tatanan build up yang bagus, tidak begitu apik ujungnya, dan ini proses bagaimana gol dari Madura United. Nah, bukan proses build up, tetapi gagalnya serangan dilakukan oleh Tainan City. Nah, langsung secara cepat bola itu dialirkan ke posisi Lulinha, dan Lulinha melakukan pergerakan dan terciptalah sebuah gol. Memang secara fakta kawan-kawan, bola itu sering dialirkan ke Lulinha, dan Lulinha pun jika kita bandingkan dengan sayap kanan yang dimiliki oleh Madura ada Brian Angelo, kalau aku tidak silap, lebih kuatan tenaga dari Lulinha, lebih skillful lah ya. Sedangkan kalau Brian ada momen-momennya dia lamban dalam mengambil sebuah keputusan, dan ini proses gol kedua dari Madura United lewat proses transisi lagi. Ketika gagalnya serangan Tainan City, kemudian Falik memberikan bola ke Ejazari, dan Lulinha yang beredar di koridor half space melakukan pergerakan diagonal run, mendapatkan bola dari Iran Junior, dan terciptalah sebuah gol. Dan proses gol ketiga dari Madura keterlibatan dari Lulinha lagi. Lulinha dari sektor sebelah kiri melakukan crossing, kemudian tidak prima diantisipasi oleh Tainan City, dan terciptalah gol lewat Ejazari. Jadi kesimpulan kawan-kawan, apa yang dilakukan oleh Madura United dari sisi build up sebenarnya sudah bagus. Tinggal ketika sudah lewat itu ataupun masuk ke daerah final third, tidak begitu prima bagaimana inisiasi. Nah, tidak begitu primanya itu ada andil tidak efektifnya pergerakan strikernya nomor 95 tadi. Kemudian yang kedua, pergerakan dari Lulinha dari posisi sayap kiri kemudian masuk dia ke dalam, membantu akselerasi dari Iran Junior, itu menciptakan dimensi hebat. Dimensi hebatnya apa? Di sektor tengah Madura United unggul orang. Nah, dan yang ketiga, high pressing yang dilakukan oleh Tainan City tidak kuat, tidak bisa intensitasnya itu terjaga kawan-kawan, memunculkan akhirnya ya struktur pertahanan yang tidak rapat padu padat, dan disitulah dimanfaatkan oleh pemain Madura United untuk menghasilkan sebuah yang namanya kesempatan. Kemudian keempat, secara kualitas apa yang ditampilkan oleh Tainan City saat menghadapi Madura tidak begitu oke. Jadi gapnya cukup lebar lah, tinggal
Madura United ke depannya bisa lebih efektif lagi. Sebenarnya di leg pertama pun kan Madura United ada beberapa periodisasi kawan-kawan permainan mereka bagus, tapi tidak efektif apa yang ditampilkan oleh Madura United ketika sudah masuk ke daerah final third. Ya, kita lihat aja bagaimana perkembangan Madura United. Ya, saat kita bicara Madura United tampil di level Asia ini, aku mengingatkan dengan wawancara yang kita lakukan bersama Presiden ataupun CEO Madura United, Mbak Anissa, beberapa waktu yang lalu. Bagaimana harapan Mbak Anissa bisa Madura United berbicara banyak membanggakan Indonesia di level Asia lewat Madura United, dan itu pelan-pelan bisa dibuktikan. Dan ya, kalau misalnya Madura United terus melaju ke babak final sampai juara AFC Challenge League kawan-kawan, maka koefisien liga kita pun, ranking kita pun liganya akan naik. Dan itu sangat amat membantu, dan terima kasih apa yang dilakukan oleh Madura United. Dan timnas kita kan sudah membanggakan ini, sudah terus berbicara banyak dibicarakan di level Asia, tinggal bagaimana klub kita pun mengikuti jejak dari timnas Indonesia. Gimana menurut kawan-kawan? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.